Di video kali ini, kamu perlu nyelesain soal matematika. Tapi pemanasan dulu ya. Ada berapa bebek yang bisa kamu lihat di gambar ini? Bebek yang ngumpet juga perlu dihitung. Jadi totalnya ada 15. Tadi hitunganmu udah benar kan? Hitung jumlah bunganya dong. Betul, ada 17. Apa kamu bisa nemu 3 perbedaan di kedua gambar ini? Ini dia. Sekali lagi ya, apa aja 3 perbedaannya? Apa kamu bisa nemu semua? Sip, ini dia, mantap. Kita mulai soal matematikanya yuk. Amati gambarnya baik-baik ya. Angka 25 dihasilkan dari 5 kali 5, maka bentuk ini bernilai 5. Lalu bentuk lain di persamaan kedua bernilai 4. 4 plus 6 sama dengan 10. Jadi lingkaran merah ini bernilai 6. 5 kali 6 sama dengan 30. Soalnya masih mirip nih, tapi agak sulit. Pelan-pelan aja lah ngerjainnya. Kalau 3 pasang sepatu bernilai 30, berarti satu pasangnya sama dengan 10. Maka satu kucing yang memakai peluit ini bernilai 5. Jadi 2 peluit sama dengan 4 dan 1 peluit sama dengan 2. Selanjutnya, sepasang sepatu ini bernilai 10 dan kucing yang memakai peluit sama dengan 5. Tapi kucing ini nggak punya peluit. Nah, karena nilai peluit sama dengan 2, berarti kucing yang nggak pakai peluit sama dengan 3. Dan satu peluitnya sama dengan 2. 10 plus 3 plus 2 sama dengan 16. Ayu dan Dita adalah kakak beradik. Saat Dita berumur 18 tahun, umur Ayu sama dengan setengah umur Dita. Dan umur Dita sekarang adalah 26 tahun. Lalu berapa umur Ayu sekarang? Saat umur Dita 18 tahun, Ayu masih berumur 9 tahun. Jadi selisih umur kedua cewek ini adalah 9 tahun. Kalau sekarang Dita berumur 26 tahun, maka umur Ayu 17 tahun. Saat Pratiwi berumur 16 tahun, mamanya sudah berusia 39 tahun. Dan kalau sekarang umur Mama Pratiwi 2 kali umur dia, berapa umur Pratiwi? Umur keduanya terpaut 23 tahun. Jadi sekarang umur Pratiwi 23 tahun dan mamanya 46 tahun. Ica punya banyak koleksi CD. Saat dia lagi beres-beres rumah, ternyata dia baru tahu kalau dia punya 172 CD. Lalu dia menjual semua CD itu, kecuali 7 CD penyanyi favoritnya dan 5 CD band favoritnya. Jadi sekarang CD Ica tinggal berapa ya? Kalau dia menjual semua CD kecuali 7 dan 5 tadi, berarti sisanya 12 CD. Semua murid diminta berdiri melingkar saat jam olahraga. Kalau murid kelima berhadapan-hadapan dengan murid ke-12, ada berapa murid yang berdiri di lingkaran ini? Di antara murid kelima dan ke-12 ada 6 murid lain. Kalau keduanya saling berhadapan, berarti di seberang mereka juga ada 6 murid. Jadi totalnya ada 14 murid yang di dalam lingkaran. Dina punya toko permen di kota X. Dia menjual permennya seharga Rp1.200 per lusin. Berapa permen yang bisa kamu beli kalau uangmu 10.000? Kalau uang Rp1.200 bisa untuk beli selusin permen, berarti perbungkusnya seharga Rp100. Nah, dengan uang Rp10.000 tadi, kamu bisa beli 100 permen.
Untuk merapal mantra, Flora harus nyusun semua batu ini dalam urutan yang benar. Dia punya 4 batu yang masing-masing berwarna ungu, hijau, merah, dan biru. Di petunjuknya tertulis begini. 1. Batu merah cuma bersebelahan dengan 1 batu. 2. Batu hijau dan ungu nggak bersebelahan. 3. Batu hijau berada di tepi kanan. Apa kamu bisa ngebantu Flora untuk nyusun batu ini? Kalau batu merah cuma bersebelahan dengan 1 batu, berarti posisinya ada batu ini antara tepi kiri atau tepi kanan. Tapi karena batu hijau sudah ada di tepi kanan, batu merah ini pasti ada di tepi kiri. Petunjuk nomor 2 juga nyebutin kalau batu hijau dan ungu nggak bersebelahan. Berarti di tengah-tengahnya ada batu biru. Jadi urutannya adalah batu merah, ungu, biru, dan hijau. Kayla lagi menjelajahi hutan di siang bolong, dan saat ngeliat rumah kosong, dia langsung masuk ke situ. Pintu di belakangnya langsung nutup dan nggak bisa dibuka lagi. Waduh, Kayla terjebak tuh. Lalu di hadapannya ada 3 pintu yang harus dia pilih. Di balik pintu pertama ada lubang besar yang akan menjebaknya sampai jauh ke bawah tanah. Di balik pintu kedua ada kaca pembesar yang terfokus langsung ke cahaya matahari. Dan kaca ini bisa ngebakar tubuhnya kalau dia berani lewat. Di balik pintu ketiga ada singa garang yang siap menerkamnya dari dalam. Gimana cara Kayla kabur dari rumah itu? Kayla harus nunggu sampai malam. Dengan begini, dia bisa melewati pintu kedua yang diberi kaca pembesar tanpa was-was. Amelia, Bella, Citra, dan Denisa adalah saudara kembar 4 yang suka ngeprank. Suatu hari, guru mereka ngebolehin Amelia untuk pulang cepat karena dia harus pergi ke dokter. Tapi bu guru ini nggak hafal dengan Amelia yang asli. Lalu si kembar 4 malah ngejailin guru mereka dengan bilang begini, Amelia ada di antara kami yang berdiri di tengah. Bukan, Amelia ada di antara kami yang berdiri di samping. Aku Amelia, aku bukan Amelia. Dari semua keterangan ini, cuma satu yang bisa dipercaya. Kira-kira mana ya Amelia yang asli? Kalau Amelia adalah cewek yang pertama, berarti cewek kedua dan keempat ini berkata jujur. Tapi kalau Amelia adalah cewek yang kedua, maka cewek pertama dan keempat berkata jujur. Kalau Amelia adalah cewek yang ketiga, berarti cewek yang pertama dan ketiga berkata jujur. Tapi kalau ternyata Amelia adalah cewek yang keempat, maka cuma cewek kedua ini yang udah jujur. Jadi udah jelas lah ya, Amelia pasti cewek yang keempat. Ismi kesasar setelah dia muter-muter di tengah hutan. Beberapa saat kemudian, dia nemu rumah penyihir, ngelus-elus Anabul dan minta tolong si penyihir untuk dicariin jalan pulang. Tapi penyihir itu lagi pengen main game. Kalau Ismi menang, dia bisa pulang. Tapi kalau kalah, dia harus tinggal bersama si penyihir selamanya. Kita perlu nyebutin angka dari 1 sampai 10. Pemain berikutnya harus milih angka dari 1 sampai 10 yang nilainya lebih besar dari angka sebelumnya. Orang pertama yang bisa nyebut angka 50 akan menang. Sekarang giliranmu. Gimana cara Ismi ngalahin si penyihir di game ini? Untuk nyebutin angka 50, Ismi harus bikin si penyihir nyebutin angka 40 sampai 49. Jadi sebelum sampai 50, dia harus bilang 39. Nah, kalau dia mau nyebutin angka 39, si penyihir perlu milih angka dari 29 sampai 38. Jadi Ismi harus bilang 28. Dan sebelum itu ada angka 17. Sebelumnya lagi ada angka 6. Jadi Ismi harus mulai dengan angka 6, lalu 17, 28, 39, dan 50. Carla terbangun di penjara bawah tanah dalam keadaan linglung. Dia harus keluar dari situ, tapi pintunya di-password. Apa kamu bisa nebak kodenya? Deret angka ini dihasilkan dengan mindahin digit terakhir di deret sebelumnya. Jadi, kata sandinya pasti 4728. Bu Davi sudah berusia lanjut, tapi dia suka banget nyeritain pengalaman hidupnya.
Setelah menjalani seperempat hidupku, aku beli mobil pertamaku. Aku menikah 1/12 hidupku kemudian. Dan 1/6 hidupku kemudian, aku mulai berbisnis. 1/4 hidupku kemudian, cucu pertamaku lahir. Dia baru ngerayain ulang tahunnya yang ke-18. Berapa umur Bu Davi? Oke, kita ganti aja umur Bu Davi dengan simbol X tahun. 1/4 dari hidupnya sampai dia beli mobil pertama adalah X/4. Lalu ada X/12 hingga pernikahannya. X/6 menuju perintisan bisnisnya. X/4 menuju kelahiran cucunya. Tambahin juga selang 18 tahun dari saat itu sampai sekarang. Hasilnya harus sama dengan X. Dengan nyelesain persamaan ini, kamu bisa tahu kalau X sama dengan 72. Jadi saat ini, Bu Davi sudah berusia 72 tahun. Ismi muter-muter di tengah hutan lagi, tapi kali ini dia nggak kesasar. Untungnya dia bisa nemu jalan pulang, tapi dia harus lewat jalan lain untuk pergi ke rumah si penyihir. Dia juga punya teka-teki seru untuk perempuan tua itu. Rencananya, Ismi mau bikin kesepakatan. Kalau si penyihir nggak bisa mecahin teka-teki ini, Ismi boleh membawa pulang kucing kesayangannya. Penyihir itu akhirnya mau mengikuti permainan Ismi. Dia diberi selembar kertas persegi ukuran 4x4 cm. Jadi luas totalnya 16 cm persegi. Ubah kertas ini jadi persegi seluas 8 cm persegi tanpa penggaris. Gimana penyihir itu bisa nyari solusinya? Dia harus ngelipat ke 4 sudut persegi ke bagian tengah untuk mendapat persegi yang luasnya 2 kali lebih kecil dari persegi pertama. Ya, Ismi masih belum beruntung tuh. Kucing si penyihir masih tetap bersamanya. Di dalam kardus ini ada 5 bola merah, 8 bola biru, dan 11 bola ungu. Alisa dapat giliran untuk mecahin tugas rumit. Dengan mata tertutup, dia harus ngambil bola yang ada sampai dia yakin kalau dia udah ngambil 2 warna yang berbeda. Minimal dia harus ngambil berapa bola ya, biar tugasnya ini bisa terpecahkan. Apes-apesnya, Alisa perlu ngambil bola yang warnanya sama sampai habis. Tapi kebanyakan bola itu berwarna ungu. Jadi kalau dia selalu ngambil bola ungu, hasilnya ada 11 bola. Dan setelah itu, dia baru bisa mendapat warna lain. Artinya, dia perlu ngambil 12 bola.